Saya mau resign. Ini loh ya. Kon pikir golek penggawean iku gampang, Kon niku gendeng ta, Jok? Kok pikir ki sik wayahe mencelok kono mencelok kene? Di telepon ya gak tahu diangkat. Dinongki, ono paling nggak sekali tak telepon. Sumpah kon? Iya. Lo kon gendeng kon yuk. Aku wis mengantarkan paket sampai tujuan loh. Suanas. Mengono tok. Ngono tak kirim 3 bulan mana, Cuk. Sebuah film yang disutradari oleh Bayu Skak dan juga dibintangi oleh Bayu Skak sendiri, Tiana Safira, lalu juga ada Kesha Selfonka. Guys, film ini bergenre drama komedi yang rilis tahun 2022 dan cukup keren. Sampai hari ini pun aku masih bahas buku ini, film ini, karena ada hal yang ingin aku bahas, guys. Hai, welcome to Stoic Movie. Hari ini aku Yos mau sharing cerita sebuah film yang keren yang tahun 2022 sudah tayang. Aku sudah nonton film sudah beberapa tahun yang lalu, tapi baru saat ini tahun 2025 ini aku kembali mereview film ini karena ada hal yang aku pikir mengenang ya, yang aku pikir aku bisa sharingkan sama teman-teman semuanya, bahwa ada hal bagus, ada value bagus dari film ini, guys. Film ini berjudul ya Lara Ati, film besutan dari sutradara Bayu Skak yang dia juga bermain juga sebagai bintang utama di film ini. Bercerita tentang Joko ya, yang dimainkan sama Bayu Skak ini, yang sedang sakit hati karena dia sudah pacaran sama pacarnya dia dan hampir menikah, tapi ketika mendapat sebuah pertentangan dari calon mertuanya, akhirnya dia putus, guys. Dan putusnya pun juga bukan putus biasa, tapi karena dia ada sakit hati kan, karena hampir menikah, udah dimana orang tuanya sudah ketemu sama calon mertuanya juga, lalu juga hampir menikah tapi putus gitu, ada sakit hati. Nah, plot twist dari film ini adalah satu, guys, ada Denny Caknan yang bermain di film ini, tapi bukan main film ya, tapi Denny Caknan hanya datang di sebuah bar ketika si Joko ini ada di situ, lalu Denny Caknan juga di situ, tapi dia hanya nyanyi, guys. Lalu juga tiba-tiba plot twistnya adalah ketika Joko di situ ketemulah sama temennya dia di masa kecilnya dia, yang dulunya juga sempat jadi temenan yang baik sama Joko, tapi dia harus ke luar negeri dan akhirnya kembali ke Indonesia beberapa tahun kemudian ketika dia sudah dewasa, guys. Singkat cerita, situ mereka saling bercerita dan mereka juga punya konflik sendiri. Joko dengan pacarnya yang putus, sedangkan temannya ini, si Ayu ini juga sedang bermasalah sama pacarnya dia. Lebih tepatnya semuanya baik-baik saja, tapi seiringnya waktu mulai terungkap bahwa pacarnya si Ayu ini memang punya niatan yang kurang baik sama si Ayu ini, dan Joko pun juga secara nggak langsung tahu ketika pacarnya ini sedang telepon di toilet, guys. Film ini bergenre drama komedi, jadi dramanya juga tentang cinta-cintaan, tapi komedinya juga banyak hal yang bagus, guys. Dan lebih tepatnya konfliknya dari situ ada beberapa konflik ya. Pertama bagi Joko sendiri, yang pertama dia tentang pacaran, tentang cinta-cintaan gitu kan, dimana dia putus sama pacarnya. Yang kedua konflik sama keluarga, dimana keluarganya ingin Joko menjadi orang yang sukses, sedangkan Joko sendiri punya passion yang ingin dia geluti dan tidak hanya ingin kerja di sebuah di kantor dan mendapat gaji yang tinggi, tapi dia nggak passionate, guys. Dan yang ketiga jelas ya tentang karirnya di masa depannya. Jadi keluarga lebih, dia cuma anak tunggal, dia punya orang tua gitu kan, dimana orang tuanya sangat mengharapkan dia, tetapi di sisi lain dia juga ingin menjadi pribadi yang orang yang sukses secara passionate, guys. Tetapi orang tuanya juga memberi sebuah contoh ya, bahwa Pak D-nya itu dia hidup dengan passionnya dia, tapi dia nggak bisa menafkahi hidupnya sendiri. Nah, sedangkan orang tuanya mungkin bekerja tidak sesuai passionnya, tapi bisa hidup sampai tua dan bisa mengkuliahkan si Bayu sendiri. Secara makan cukup semuanya, dan semuanya juga lancar. Sehingga Joko sendiri yang sedang diperankan oleh Bayu Skak ini juga berpikir bahwa apa yang harus dia kerjakan, satu sisi dia punya konflik sama pacarnya, lalu juga satu sisi dia juga ingin bekerja sesuai dia, tapi juga dibatasi oleh orang tuanya. Dan ada hal bagus dari film ini ketika satu waktu si Joko ini bertemu Pak D-nya yang lagi minjem uang sama orang tuanya Joko ini, omnya Joko, orang tua Joko ini, adiknya Pak D-nya Joko ini, guys. Dia ngomong seperti ini, "Le, urip ki mau ngoyak loro, marem apa mantep, yen kowe urip mau marem,
durung tentu mantep, tapi yang udah mantep durung tentu marem. Itu sebuah kata-kata dialog yang sangat keren, sampai hari ini pun juga masih aku ingat. Makanya aku bahas film ini guys, karena apa? Karena udah lama film ini, aku udah nonton di beberapa tahun yang lalu. Dan tapi kalau soal cerita ya biasa aja sih, drama yang ya biasa aja, juga cukup lucu juga. Tapi kata-kata tadi yang bikin aku sampai ini terkenang guys, itu sangat keren. Itu sebuah dialog yang sangat keren, quote yang cukup oke guys ya. Jadi film ini akhirnya gini guys, akhirnya Joko sama Ayu akhirnya bisa akhirnya mereka berjodoh gitu kan. Ketika mereka berantem, Ayu mau kembali ke luar negeri, ke Jerman itu kan, sedangkan Bayu sebelum dia pergi, Bayu ketemu sama Ayu dan dia mengutarakan semuanya guys. Dan akhirnya mereka happy ending. Akhirnya Bayu malah jadian sama si Bayu Joko jadian sama si Ayu guys, yang dimana dia menjadi temannya di masa kecil dan akhirnya di masa dewasa jadi teman hidupnya Joko guys. Dan itu happy ending di film ini. Jadi film ini pun juga ya banyak ada juga scene gimana Joko menari-nari di sebuah jalanan gitu kan, itu juga cukup oke. Jadi secara overall filmnya cukup bagus, bagaimana alurnya juga cukup oke, lalu juga secara pesan juga sangat bagus. Dan juga value dari filmnya adalah yang pertama jelas ya, kita pasti pernah sakit lara hati sama pacar kita atau siapapun itu guys, tapi bukan bagaimana kita memupuk sakit hati itu, tapi bagaimana kita bisa move on dari semua itu guys. Yang kedua, hidup ini pilihan, seperti kata-kata yang tadi diucapkan ya. Urip iki ngoyak marem apa mantep, yen uripmu marem durung tentu kowe mantep, yen mantep durung tentu kowe marem. Hidup ini mengejar kemantapan atau kepuasan guys. Kalau kita hidupnya mantep, kaya, kita terkenal, kita punya popularitas, tapi belum tentu hidup kita puas guys. Tapi kalau hidup kita puas, kita passionate dengan hidup yang kita jalani, kita bisa menikmati yang bisa kita lewati dengan passion kita, mungkin kita juga tidak bisa hidup yang mencukupi hidup kita perlu utang sana sini. Itu sebuah pilihan. Jadi kita mau seperti apa, dan kita harus bisa mendefinisikan sukses itu apa guys. Ini film yang bagus, makanya aku kembali lagi mau sharing film ini. Meskipun aku udah lama belum nonton film ini, tapi secara kata-kata urip iki ngoyak marem apa mantep, itu yang buat aku terkenang sampai hari ini guys. Jadi buat untuk semuanya, mungkin udah gak ada di bioskop, tapi bisa cari di beberapa platform film yang masih ada guys. So jangan lupa nonton film Lara Hati. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, and ciao.